Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A15, kelompok 3, yang beranggotakan saya, Adi, lalu Ibu Karisma dan Ibu Makfiroh, akan memaparkan tentang mind mapping wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Definisi. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah. Bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Lalu, pada 25 Oktober 1908, terbentuklah Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan PI menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Lalu, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Lalu, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Empat konsensus dasar. Ya, 4 konsensus dasar terdiri dari pertama, Pancasila, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, lalu yang terakhir, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Ya, identitas negara ada 4. Yang pertama ada lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita. Lalu yang kedua ada bendera negara, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga ada bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan yang terakhir lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Lanjut. Asas wawasan kebangsaan, yang pertama ada tujuan yang sama, yang kedua solidaritas, yang ketiga keadilan, yang keempat kerjasama, yang kelima kejujuran, dan yang terakhir kesetiaan. Yang selanjutnya itu adalah nilai dasar. Jadi nilai dasar dari wawasan kebangsaan itu ada beberapa, diantaranya itu adalah yang pertama penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan berbangsa. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Lanjut. Kemudian, implementasi dari wawasan kebangsaan. Dengan mengimplementasikan wawasan kebangsaan, diharapkan dapat terwujudnya masyarakat yang adil dan juga yang berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ini adalah implementasi yang dapat dilakukan, diantaranya yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Yang ketiga, menjunjung tinggi standar etika yang berlaku. Dan yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah hambatan dari wawasan kebangsaan. Jadi, hal-hal yang menghambat proses terjadinya wawasan kebangsaan, diantaranya yang pertama, adanya intoleransi keberagaman. Kemudian yang kedua, adanya proses globalisasi
di mana hal ini akan menurunkan nasionalisme dari masyarakat atau kaum muda. Kemudian yang ketiga adalah KKN, dan yang terakhir adalah adanya perpecahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Oke, demikianlah pemaparan dari kelas A15 kelompok 3 tentang mind mapping wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan pemaparan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.